Selamat pagi sedulur Indonesia yang berbahagia. Pagi hari ini saya ingin sedikit memberikan pencerahan tentang apa yang dihebohkan selama ini terkait Undang-Undang Omnibus Law. Kita sangat prihatin di dalam pada hari ini demo yang sebenarnya berlangsung dengan tertib, tetapi pada hari Kamis kemarin berujung pada kericuhan, keributan, dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di berbagai titik di seluruh Indonesia. Sedulur Indonesia yang sangat berbahagia, apa sih sebenarnya Omnibus Law ini sehingga kita meributkan hingga kita saling berkonflik dan merugikan para pihak, termasuk pembakaran fasilitas umum. Omnibus Law ini sebenarnya merupakan yaitu undang-undang sapu jagat, undang-undang yang merangkum berbagai aturan perundang-undangan yang selama ini dinilai tumpang tindih dan saling bertabrakan. Maka keinginan pemerintah Presiden Jokowi, undang-undang yang saling bertabrakan, yang saling tumpang tindih ini diintegrasikan di dalam satu wadah, yaitu Undang-Undang Sapu Jagat atau Undang-Undang Omnibus Law. Nah, di dalam undang-undang ini merangkum banyak sekali berbagai aturan, yaitu kurang lebih 79 undang-undang yang di dalamnya terdiri dari 1244 pasal. Maka keinginan pemerintah, undang-undang yang selama ini saling bertabrakan dan saling tumpang tindih yang sehingga merugikan banyak pihak dan juga masyarakat, maka pemerintah menyatukan di dalam wadah Undang-Undang Omnibus Law. Nah, di dalam undang-undang ini sebenarnya ada 11 klaster di dalam undang-undang. Tetapi mengapa di dalam akhir-akhir ini yang diributkan adalah terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mungkin karena Undang-Undang Cipta Kerja ini menyangkut banyak orang, yaitu para tenaga kerja dan buruh. Tapi sedulur Indonesia yang sangat saya banggakan, mari kita ulas satu persatu di dalam undang-undang tersebut. Kita harus membaca lebih teliti sehingga kita akan memahami lebih dalam. Jangan sampai kita belum membaca, kemudian ada hoax yang disebarkan melalui media sehingga kita mudah terpancing dan terprovokasi. Nah, ada beberapa isu ya yang di situ merugikan masyarakat, terutama kaum buruh. Ya, yang pertama adalah yaitu dihilangkannya UMR. Nah, padahal di undang-undang itu kalau kita baca pasal demi pasal, di situ UMR tidak dihilangkan karena gubernur menetapkan UMR. Nah, provinsi. Nah, ini tetap ada. Kemudian isu kedua, dihilangkannya pesangon. Nah, coba kalau kita lihat secara teliti, tidak ada menghilangkan pesangon, tetapi disempurnakan. Selama ini di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di situ bahwa pesangon terhadap pemutusan hubungan kerja diberikan 32 kali gaji. Tetapi coba kita lihat selama ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tidak bisa dijalankan oleh semua pengusaha atau semua pihak. Nah, hanya sekitar 7% yang bisa menjalankan bahwa pesangon 32 kali. Maka selama ini ada masukan-masukan dari pengusaha, dari kaum buruh, kemudian pemerintah mencari sebuah solusi agar antara pengusaha dan juga buruh ini sama-sama tidak dirugikan. Tentunya kaum buruh ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi, tetapi juga pengusaha juga ingin mendapat keuntungan. Oleh karena itu, salah satu solusi
adalah di dalam salah satu pasal disempurnakan. Jadi bukan dihilangkan, disempurnakan. Yang tadinya 32 kali maka menjadi 25 kali. Di mana 16 kali itu ditanggung oleh pengusaha dan 9 kali ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini merupakan solusi. Sedulur Indonesia yang berbahagia, mari kita berpikir jernih. Tatkala para pengusaha atau investor ini tidak merasa nyaman karena regulasi yang sangat memberatkan, maka akan banyak investor yang hengkang dari Indonesia, sehingga banyak pabrik-pabrik tutup atau perusahaan-perusahaan tutup, sehingga akan menimbulkan pengangguran yang masif. Apa itu yang dikehendaki oleh kita semua? Saya kira tidak. Oleh karena itu sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan sebuah solusi dari pemerintah. Pemerintah memberikan sebuah solusi menanggung, yaitu 9 kali gaji, ya. Ini memang berat bagi pemerintah, tetapi inilah salah satu pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Tidak mungkin pemerintah ini punya maksud untuk mengesarakan masyarakatnya, terutama buruh. Tapi inilah bagian dari solusi yang bisa diambil di dalam situasi yang sangat sulit ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah adanya isu tidak adanya cuti. Nah, coba dibaca secara teliti. Di situ tidak dihilangkan, di situ tetap ada, hanya disempurnakan. Untuk izin bagi kaum perempuan, untuk izin haid pertama tetap ada. Kemudian saat melahirkan tetap ada. Kemudian izin cuti untuk hari-hari raya besar, ya, atau hari besar atau hari raya, ya, agama itu juga tetap ada. Nah, terus di mana letak dari kesalahan Undang-Undang Omnibus Law ini? Ini kesalahannya karena yang pertama mungkin kurang adanya sosialisasi dan mungkin adanya yang memprovokasi bahwa isu dari Undang-Undang Omnibus Law ini diramu sehingga untuk menakut-nakuti para buruh dan juga masyarakat agar buruh dan masyarakat bergerak. Mari kita berpikir secara jernih para sedulur Indonesia. Bahkan kalau kita lihat secara jernih di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu banyak, yaitu keuntungan-keuntungan, ya, termasuk ya yang dulu diributkan terkait dengan perizinan. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, UKM ya akan tumbuh dan berkembang karena perizinannya dipermudah, kemudian UKM mudah, ya, persyaratannya mudah sehingga banyak UKM yang berkembang. Kemudian juga di dalam sisi pemodalan juga pemerintah memberikan sebuah prioritas, ya, prioritas terhadap yaitu UMKM yang berkembang. Kemudian juga birokrasi yang tidak rumit. Nah, ini akan diintegrasikan melalui data tunggal, yaitu data dari BPS. Kemudian lebih kolaboratif. Nah, ini juga merupakan salah satu solusi dari pemerintah, ya, agar UKM ini berkembang. Dengan adanya UKM berkembang, maka akan menyerap tenaga kerja, di mana selama ini sedulur Indonesia bahwa pencari kerja setiap tahun kurang lebih 3.500.000. Nah, ini merupakan sebuah beban berat bagi pemerintah. Maka pemerintah mencari solusi, membuat sebuah integrasi Undang-Undang Omnibus Law ini agar UKM ini bisa berkembang. Nah, jika ada pasal-pasal di setiap klaster, ya, termasuk di pendidikan, lingkungan hidup dan lain-lain, ada yang memang dirasa merugikan, maka ada mekanismenya, ya, tidak melalui demo-demo mengerahkan masa kemudian anarkis, merusak, ya, tapi bisa yaitu melalui uji materi di MK. Nah, sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law ini sebenarnya belum menjadi undang-undang karena tahapannya baru disetujui oleh DPR.
ini ada tahapannya. Paling lambat 30 hari ya, sesuai dengan undang-undang terkait dengan peraturan, bahwa jika sampai 30 hari Presiden tidak menandatangani, dianggap sah ya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Dan jika di dalam kurun waktu 7 hari, 10 hari, atau 15 hari Presiden menandatangani dan diundangkan di dalam lembaran negara, itu sah. Nah, satu-satunya jalan, karena ini sudah disetujui menjadi salah satu undang-undang, maka tadi, kalau sudah disahkan ataupun setelah lewat 30 hari, maka bisa diuji materi melalui MK. Atau jika berkenan, Presiden bisa mengeluarkan namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini sebagai solusi. Nah, mari sedulur Indonesia, baik sedulur buruh dan juga mahasiswa, mari para pemimpin buruh berkumpul, datang menghadap ke pemerintah, bernama ini Presiden, untuk yaitu melakukan ajuan untuk Perpu atau ke MK untuk mengajukan uji materi. Nah, ini saya kira salah satu langkah yang memang secara konstitusional ya. Mari, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi yaitu wabah atau musibah pandemi Covid-19. Mari jangan ciptakan klaster baru. Bisa dibayangkan akan semakin sulit kita di dalam menghadapi cobaan ini jika klaster-klaster baru timbul dalam pasca yaitu demo-demo yang beberapa hari lalu. Maka mari sedulur Indonesia, kita berpikir jernih, marilah kita baca satu persatu ya. Jika memang ada pasal-pasal yang merugikan, mari kita tempuh melalui jalan konstitusional agar kita tidak merugikan. Bayangkan jika kerusakan-kerusakan di mana-mana yang akan dirugikan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, dan pemerintah akan semakin berat bebannya. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, mari kita bersikap sabar, kita juga harus cerdas ya, secara intelektual, jangan mudah kita dihasut. Siapa yang akan diuntungkan di dalam kerusuhan-kerusuhan seperti ini? Mungkin ada pihak-pihak yang ingin cepat berkuasa. Nah, namun tempuhlah dengan jalan-jalan konstitusional, karena pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang sah, yang memang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, sedulur Indonesia yang berbahagia, mari kita bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, persatuan, dan persatuan. Kita ngopi dulu. Nah, ini merupakan ramuan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar kita tidak mudah kena virus corona. Sedulur Indonesia, saya kira sedikit pesan dari saya, Profesor Dr. Paimar Raharjo. Terima kasih, selamat pagi, dan salam semangat. Jangan lupa pakai masker. Selamat pagi dan semangat.